Bukti kasih terakhir yang ditunjukkan oleh Yesus. Yohanes 26:26 ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di rumahnya. Yesus menunjukkan kasih dan perhatian yang mendalam kepada ibunya Maria dan murid yang dikasihinya Yohanes, bahkan ketika dia sedang menderita di kayu salib. Di tengah kesakitan fisik dan penderitaan rohaninya, Yesus masih memikirkan masa depan orang-orang terdekatnya. Bahkan saat menjelang kematiannya di kayu salib, Yesus memikirkan pemeliharaan untuk ibunya dan tanggung jawab muridnya menciptakan hubungan keluarga yang baru. Menurut hukum Romawi dan adat Yahudi pada masa itu, anak sulung bertanggung jawab untuk merawat orang tuanya. Karena Yesus akan segera meninggal di kayu salibnya, dia tidak lagi dapat merawat ibunya secara langsung dan saudara-saudaranya belum percaya kepadanya. Yohanes 75. Oleh karena itu, Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes, murid yang paling dipercayainya. Panggilan Yesus kepada Maria sebagai ibu bukanlah tanda ketidakhormatan, tapi merupakan sebutan hormat pada masa itu, dan juga menekankan peran publiknya sebagai Mesias yang sedang menyelesaikan misinya. Yesus mendirikan keluarga rohani dalam Tuhan, melampaui keluarga jasmani, dengan mempercayakan Yohanes kepada Maria sebagai anak dan Maria kepada Yohanes sebagai ibu. Sebuah komunitas baru lahir di bawah kaki salib. Ini juga merupakan awal dari komunitas gereja di mana semua orang percaya menjadi satu keluarga dalam Tuhan setelah penebusan Yesus selesai. Catatan bahwa Yohanes menerima dia di rumahnya berarti lebih dari sekadar menyediakan tempat tinggal. Itu menunjukkan bahwa Yohanes dengan senang hati menerima semua tanggung jawab untuk Maria. Menurut tradisi, Yohanes merawat Maria di Efesus sampai akhir hidupnya. Ini menunjukkan ketaatan yang segera dan penuh kepada perkataan Yesus. Adegan ini menunjukkan aspek manusiawi dan ilahi Yesus secara bersamaan. Ya, di satu sisi itu menunjukkan bakti yang mendalam kepada ibunya, dan di sisi lain itu mengungkapkan kehendak Allah untuk mendirikan hubungan keluarga baru dan komunitas melalui peristiwa salib. Ini juga merupakan gambaran awal dari misteri gereja, di mana semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi satu keluarga dalam Tuhan. Aplikasi untuk kehidupan hari ini: 1. Mengingat hati Yesus yang tidak melupakan kasih dan tanggung jawab kepada orang lain bahkan dalam penderitaan, dan mempraktikkan perhatian dan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan dalam kesulitan kita sendiri. 2. Mengenali pentingnya hubungan keluarga rohani dalam Tuhan dan saling merawat dalam komunitas gereja kita, serta mengembangkan identitas sebagai keluarga Allah yang melampaui hubungan darah. 3. Memberikan kasih yang hangat seperti keluarga kepada mereka yang kesepian dan membutuhkan di sekitar kita, terutama merawat orang tua, anak yatim, dan janda, serta orang-orang lemah dalam masyarakat dengan hati Yesus. Doa hari ini: Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas hatimu yang tidak melupakan kasih dan tanggung jawab kepada orang lain, bahkan sampai nafas terakhirmu di kayu salib. Biarlah saya juga menjadi orang beriman yang dapat memenuhi kasih dan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar saya dalam situasi apapun. Biarlah saya terhubung dalam kasih yang mendalam, tidak hanya dengan keluarga jasmani, tetapi juga dengan keluarga rohani dalam iman, saling merawat dan melayani. Biarlah kasih dan pengorbanan luar biasa yang Engkau tunjukkan di kayu salib meresap ke dalam kehidupan saya hari ini dan mengalir melalui saya kepada orang lain. Secara khusus, jadikanlah saya saluran kasih-Mu kepada semua orang,
yang saya temui hari ini, dan berilah saya rasa tanggung jawab dan kepedulian yang mendalam terhadap satu sama lain dalam keluarga dan komunitas gereja. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.